Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan, nama saya Ricky Amdani. Kali ini saya akan memaparkan materi saya tentang pengantar vektor atau geometris. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis yang menyatakan arah vektor. Kita akan menyatakan vektor dengan huruf kecil tebal A, K, V, dan W, dan X, yang dimana semua skalar merupakan bilangan real dan akan dinyatakan oleh huruf kecil biasa miring seperti A, K, F, W, dan X, seperti yang digambar pada PPT ini bisa dilihat. Selanjutnya itu ada definisi. Jika F dan W adalah sembarang dua vektor, maka jumlah F tambah W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Letakkan vektor W sehingga titik awalnya berimpit dengan titik terminal dari vektor V, maka vektor V tambah W dinyatakan oleh panah dengan titik awal F ke titik terminal dari W. Jadi kita gambar ya, kita gambar seperti yang di PPT itu, yang di PPT kita jelaskan lagi, jelaskan yang dimana garis V ini untuk titik F tambah W, maka kita letakkan titik W itu harus berimpit dengan titik terminal V, yang dimana titik terminal V itu ini. Maka F tambah W itu untuk menemukan F tambah W itu kita ambil dari titik terminal F nya itu, yang dimana titik terminalnya F itu yang ini, maka kita bisa tarik garis, maka ini titik terminalnya W. Maka F tambah W itu dapat dinyatakan oleh anak panah dengan titiknya dari awal V dan ke titik terminal W. Ini dinamakan dengan vektor F tambah W. Selanjutnya, jika F adalah sebuah vektor dan K adalah sebuah bilangan real atau skalar, maka hasil perkalian KF didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang dari F dan arahnya adalah sama seperti arah dari F jika K lebih dari 0 dan berlawanan dengan arah F. Jika K kurang dari 0, kita mendefinisikan KF sama dengan 0 atau F sama dengan 0. Jika digambarkan vektornya seperti ini, kita melihat dari komponen garisnya ini, kita hitung dari 1, 2, 3, 4, maka garis vektornya ke atas ini sampai ke 4 garis kolom ini, maka vektor F nya itu 4/2. Jika yang kedua ini kita lihat komponennya 1, 2, cuma 2 kolom, maka vektornya itu setengah vektor. Kalau yang vektor yang ketiga ini kebalikan dari vektor yang pertama ini, maka panjangnya sama, maka vektor ini bisa dikatakan min vektor karena ini balikan dari vektor yang pertama. Sedangkan yang kedua ini komponennya, kita menghitung komponennya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka garis komponennya itu pas dengan titik komponen yang ketujuh ini. Maka garisnya seperti ini, dia panjangnya 2 kali lipat dari vektor yang pertama ini. Sedangkan 3 itu sama saja, kita hitungnya dari komponen garisnya. Ini panjangnya lebih dari vektor yang pertama ini, dan kalau berbalik arah maka dia menjadi min 3 vektor. Selanjutnya ada vektor di dalam ruangan 3, yang dimana vektor-vektor di bidang
dia berpasangan dengan bilangan real atau dibilang vektor f sama dengan vektor f1, f2. Sedangkan untuk vektor-vektor di dalam ruangan 3 dia merupakan triple bilangan real, yang dimana f sama dengan f,1, f,2 dan f,3. Sistem koordinat siku-siku dalam ruangan 3 dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu sistem tangan kiri atau left handed dan sistem tangan kanan merupakan right handed. Untuk gambar yang left handed atau tangan kiri itu bisa digambarkan seperti ini. Yang dimana X-nya ini yang mendatar dan Y ini yang ke bawah. Yang dimana gambar untuk left handed itu X-nya itu berarah ke Y ini. Jika ada skrup itu arahnya ke kanan, ke kiri. Nah, ini misal skrup, obeng ataupun skrup atau itu arahnya ke Y, dari X ini ke Y. Ini untuk left handed. Sedangkan untuk yang right handed itu kebalikan dari left handed itu, yang arahnya itu kebalikan dari left handed. Sama aja gambarnya, cuman Y nya itu yang mendatar, sedangkan yang ke bawah ini itu X nya gambarnya itu mulai dari X ke Y. Itu untuk right handed atau tangan kanan. Nah, gambaran dengan arah left handed dan right handed. Misal ada contoh gambarlah sebuah sistem tangan kanan dan letakkan titik 4,5,6. Kita bisa gambar seperti ini, karena yang diminta dari soalnya itu sebuah sistem tangan kanan, maka kita memakai right handed, yang dimana merupakan X, Y, Z, dan sininya Y, di sininya 4, sininya 5, dan ke arah vertikalnya itu 6. Maka kita dapat bisa gambarkan seperti yang di soal, yang dimana dari 4 ke 6 ke arah vertikal. Untuk ke bawahnya itu ke 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka kita garisin ke bawah. Untuk X ke Y nya itu 4, 1, 2, 3, 4, maka sekiranya seperti kubus gambarnya. Dan selanjutnya, di slide selanjutnya, jika Y sama dengan F1, F2 dan F3, dan dimana juga ada W1, W2 dan W3 adalah dua vektor di dalam ruangan 3, maka argumen yang serupa
dengan argumen yang digunakan untuk vektor-vektor dalam sebuah bidang, yaitu yang pertama itu yang ada di slide. Yang pertama itu ada F dan W ekuivalen jika dan hanya jika F1 sama dengan W1, F2 sama dengan W2, dan F3 sama dengan W3. Yang kedua itu ada F tambah W sama dengan F1 tambah W1, F2 tambah W3 ditambah F2 ditambah W3. Yang ketiga itu ada K F atau skalar F sama dengan skalar F1, K F2, K F3. Misal yang di slide yang di PPT ada soal jika titik awal vektor tidak titik asal melainkan titik P1, maka X1, Y1, Z1 dan titik terminal P2 sama dengan X2, Y2 dan Z2, maka P1 P2 nya sama dengan X2 dikurang X1, Y1 dikurang Z1. Contoh misal, carilah komponen vektor yang mempunyai titik awal P 6,58 dan titik terminal P2 nya 8,-7,3. Penyelesaiannya yang bisa dilihat di PPT itu P1 P2 sama dengan 8 min 6, 8 dikurang 6, min 7 dikurang 5, min 3 dikurang 8, dan hasilnya itu 2, min 12, min 11. Misal contoh, carilah sebuah vektor dengan titik awal P 2,-1,4 yang mempunyai arah sama seperti F sama dengan 7,6, min 3 yang berarti kita bisa menjawab salah satu vektor yang memenuhi adalah vektor P, maka vektor P dan Q yang dimana P itu merupakan titik awal dan Q-nya itu bisa kita peroleh dari 2 tambah 7 di min 1 tambah 6, 4 tambah tutup kurung min 3, hasilnya itu 9,5,1. Kalau kita cek apakah benar vektor PQ ini sama dengan vektor F, kita kurangi dengan 9 kurang 2, 7, 5 dikurang min 1 itu 6, dan 1 dikurang min 3 itu 4, maka hasilnya itu sama dengan vektor F. Mungkin itu saja pemaparan dari PPT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.